video ini saya akan menjelaskan materi tentang Al-Quran dan Hadis. Teman-teman, pertama saya akan menjelaskan mengenai evaluasi pembelajaran hadis. Teman-teman pada tahu nggak sih ada berapa jenis evaluasi dalam pendidikan? Evaluasi dalam pendidikan dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu evaluasi hasil belajar dan yang kedua evaluasi proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu teknik kompetensi evaluasi pembelajaran hadis dan prakteknya. Yang pertama yaitu mengukur pemahaman siswa, di mana evaluasi kompetensi membantu guru untuk mengukur sejauh mana siswa memahami makna dan konteks hadis. Yang kedua yaitu menumbuhkan kemampuan analisis. Nah, ini dengan evaluasi yang melibatkan analisis sanad atau rantai periwayatan dan matan atau isi hadis. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan aplikasi, di mana evaluasi berbasis kompetensi tidak hanya mengukur hafalan tetapi juga kemampuan siswa dalam menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis. Yang keempat yaitu meningkatkan kepedulian siswa terhadap ajaran-ajaran Islam. Nah, teman-teman sekalian, dalam pembelajaran hadis itu terdapat 6 penilaian evaluasi. Di antaranya adalah yang pertama penilaian hafalan atau biasa disebut dengan tahfiz. Yang kedua yaitu penilaian pemahaman atau disebut dengan FAM. Yang ketiga penilaian proyek. Yang keempat yaitu penilaian aplikasi atau tatbik. Yang kelima yaitu penilaian kritis dan analitis atau tahlil. Dan yang keenam yaitu penilaian kinerja. Teman-teman, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai penggunaan media pembelajaran dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu media yang efektif untuk pembelajaran Al-Quran. Yang pertama ada media audio. Contoh media audio ini yaitu murotal, kaset audio, siaran audio, dan fungsi dari media audio ini untuk melatih pendengaran, pengucapan, dan hafalan bacaan Al-Quran. Yang kedua ada media visual dengan contoh gambar atau video animasi. Nah, dari media visual ini memiliki fungsi yaitu membantu memahami konsep abstrak dan menarik perhatian siswa. Selanjutnya ada penggunaan media visual seperti teks Arab, tabel tajwid, dan animasi membantu siswa memahami materi secara visual dan menarik. Selanjutnya media audio seperti murotal dan rekaman tajwid melatih pendengaran dan pengucapan yang tepat. Selain itu media multimedia yaitu menggabungkan teks, suara, gambar, dan video dalam aplikasi atau presentasi dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Teman-teman sekalian, kita akan lanjut pada materi yang ketiga yaitu penggunaan media pembelajaran dalam Al-Quran meningkatkan efektivitas pembelajaran agama, di mana dasar pemikiran penggunaan media pembelajaran didasarkan pada gaya belajar peserta didik, tujuan pembelajaran, bahan belajar yang akan disampaikan, serta tingkat perkembangan peserta didik dan kemampuan guru. Selanjutnya, penggunaan media pembelajaran dalam Al-Quran dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran agama. Nah, oleh karena itu penggunaan media pembelajaran dalam Al-Quran perlu dipertimbangkan dalam proses pembelajaran agama. Manfaat media pembelajaran ini yaitu pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa, bahan pembelajaran lebih jelas maknanya, serta metode pengajaran akan lebih bervariasi. Siswa akan lebih tertarik karena di sini mereka tidak hanya mendengar uraian dari guru, tetapi mereka juga melakukan aktivitas seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan, memamerkan, dan lain sebagainya.
tematik, yaitu yang pertama, pemahaman yang lebih komprehensif, di mana pendekatan tematik membantu peserta didik untuk melihat keterkaitan antar ayat dan surah. Yang kedua yaitu kontekstualisasi ayat, di mana dengan mengkelompokkan ayat berdasarkan tema, peserta didik dapat memahami konteks dan latar belakang turunnya ayat tersebut. Yang ketiga yaitu relevansi dengan kehidupan, di mana pendekatan tematik mudah mengartikan ayat-ayat Al-Quran dengan isu-isu permasalahan. Yang keempat yaitu menumbuhkan minat dan motivasi, di mana pembelajaran kontekstual dan relevan dengan kehidupan yang dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta didik. Setelah itu penentuan tema, di mana kita harus memilih tema yang relevan, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan serta tingkat pemahaman peserta didik. Dan yang keenam yaitu pengumpulan ayat-ayat terkait, di mana kita bisa melakukan penelusuran atas ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema yang dipilih. Baik, selanjutnya kita memasuki materi pembelajaran hadis dengan pendekatan kontekstual. Yang pertama yaitu mengaitkan hadis dengan kehidupan sehari-hari pada siswa Madrasah Ibtidaiyah. Kedua yaitu ada praktik mengajarkan hadis dengan pendekatan kontekstual, di mana siswa dibagi dalam kelompok dan diminta memainkan peran saling menyayangi, misalnya menolong teman yang kesulitan. Nah, maka hasilnya nanti siswa akan lebih memahami pentingnya kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, guru juga bisa mengajak siswanya untuk berdiskusi tentang pentingnya kebersihan, lalu meminta mereka membersihkan kelas bersama-sama. Maka kelak siswa akan memahami bahwa menjaga kebersihan merupakan sebagian dari iman. Lalu guru bisa menceritakan kisah Rasulullah atau para sahabat yang menahan amarah dalam situasi sulit. Maka siswa akan termotivasi untuk menahan emosinya saat menghadapi masalahnya. Ada materi tentang pembelajaran Al-Quran untuk pembentukan karakter. Nah, ini merupakan proses pendidikan yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama dalam menanamkan nilai-nilai akhlak mulia dan membentuk kepribadian peserta didik agar sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu membaca dan menghafal. Di sini melatih kedisiplinan dan kecintaan terhadap Al-Quran. Yang kedua ada tadabbur ayat, di mana memahami makna ayat untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama. Yang ketiga yaitu diskusi kontekstual, yaitu mengaitkan kandungan ayat dengan kehidupan sehari-hari. Yaitu penugasan nilai, di mana siswa melaksanakan proyek atau tugas berbasis karakter Qur'ani. Yang kelima yaitu teladan dan keteladanan guru, di mana guru sebagai role model dalam mengamalkan Al-Quran.
Oke, selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Yang pertama, untuk membangun kepribadian yang berakhlak mulia. Yang kedua, untuk membantu peserta didik menghadapi tantangan moral dan sosial dengan panduan ilahiyah. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang membimbing sikap. So let me fly with you. Will you be forever with me? Teman-teman sekalian, sekarang kita akan memasuki materi yang terakhir atau materi yang ketujuh, yaitu pembelajaran hadis untuk pembentukan karakter anak. Nah, pembelajaran hadis di MI ini merupakan bagian dari mata pelajaran Al-Quran Hadis yang bertujuan menanamkan nilai-nilai ajaran Nabi Muhammad SAW sejak dini. Hadis dipelajari tidak hanya sebagai teks, tetapi sebagai sumber nilai moral untuk pembentukan karakter anak. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran yang efektif. Yang pertama, kita menceritakan dan kisah teladan, di mana dengan mengisahkan kehidupan Nabi untuk memberikan contoh nyata. Yang kedua yaitu kita memberikan penugasan praktek, di mana menugaskan anak untuk mengamalkan hadis dalam kegiatan harian, misalnya saling tolong-menolong, berkata baik, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu hafalan hadis pendek, di mana menghafal hadis yang pendek dan yang mudah ya, dan sesuai dengan usia mereka. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaatnya. Yang pertama yaitu dapat membantu membangun kesadaran kesadaran moral yang kuat melalui pendekatan yang menyenangkan. Yang kedua, menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan konkret dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketiga, yaitu menanamkan nilai-nilai akhlak mulia seperti kejujuran, kasih sayang, tanggung jawab, dan disiplin, serta lainnya. Oke teman-teman, itulah tadi 7 materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Absent-minded smile, I watch her go with a surge of that well-known sadness, and I have to sit down for a while. The feeling that I'm losing her forever, and without really entering the world, I'm glad whenever I can share her laughter, that funny little girl, slipping through my fingers all the time. I try to capture every minute, the feeling in it, slipping through my fingers all the time. Do I really see what's in her mind? Each time I think I'm close to knowing, she keeps on growing, slipping through my fingers all the time. Sleep in her eyes, her and me at the breakfast table, barely awake, I let precious time go by. Then when she's gone, there's that old melancholy feeling and the sense of guilt I can't deny. What happened?